Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarsana dari kelas 11 TAP 2 absen 5. Sini saya akan praktek mengganti oli transmisi. Sebelum itu kita pakai safety ya. Yang pertama ada safety, airbag dan body safety. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk praktek penggantian oli transmisi. Yang pertama ada oli, ada residential dan kunci shock ukuran 24 mm dan 23. Lalu di sini ada pompa oli juga. Dan tidak lupa dengan bak oli. Oke. Ini saya akan membuka baut pada lubang pengisian ya. Oke, kita akan mengisi oli pada pompa oli. Oke, sini saya akan mengisi oli pada transmisi. Kita akan memompa ya. Setelah oli terisi dengan baik, kita mengecek apakah oli sudah terisi 5 mili dari mulut pada ini pengisian. Kita cek menggunakan jari ya. Oke, dan sesuai harapan oli sudah terisi 5 mili dari mulutnya pengisian. Setelah itu kita akan membaut lagi, menutup baut pada. Oke, kita akan membaut. Selangi sama. Oh no. Kau nanti kesuwen kali ini, gak mari-mari videomu iki angel. Nah ya aku nonton iki sih. Selangi sono. Oke, setelah itu karena sudah rapat, kita bereskan alatnya. Tuh. Kita lanjut pada tahap pengetapan. Langkah pertama kita akan membuka baut pada tiga. Tiga sih. Apa kok salah ini? Ini
Oke, setelah itu kan saya berwarna ini untuk penetapan oli. Oke, kita letakkan posisi Pak Oli kepada ini. Oke, kita akan buka ini. Betul mau babu guys, hawane Sirkulasi. betul. Oke, buka. Cret. Nah, Pak, cret. Kita kan. Pak untuk Pak. Oke, setelah itu kita tunggu sampai oli terkuras dengan baik ya. Setelah oli terkuras dengan baik, kita akan rapatkan kembali atau kencangkan kembali baut pada ini. Kita rapatkan ya. Oke, kita akan rapatkan baut, kencangkan baut yang sistem ya. itu. Aduh, wait. Oke, rek juga rek. Tas muka rapen rek. Ngomong nggak cerita? Direkam ya? Oke, kita menggunakan reset. Oke, setelah rapat kita kembalikan alat pada tempatnya. Untuk penjelasan klasifikasi oli pada mesin oli transmisi akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi oli untuk oli transmisi dan oli kardan. Yang pertama ada tahan terhadap panas dan oksida. Ini saat gear oil memburuk karena panas atau oksidasi, kotoran akan membentuk kadar asam menyebabkan perubahan kekentalan oli menjadi kental. Endapan kotoran menyebabkan tidak sempurnanya pelumasan pada bearing, dan endapan yang mengeras dapat merusak komponen karena bersinggungan dengan permukaan gear atau bearing. Naiknya kekentalan disebabkan oleh kotoran sehingga kemampuan pendinginannya berkurang dan tahanannya bertambah. Selain itu, kadar asam yang dibentuk menyebabkan timbulnya karat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan oli pelumas gear yang baik, stabil, terhadap panas dan oksida. Tipe gear oil. Gear oil diklasifikasikan khusus untuk kekentalan dan kemampuan dalam menahan beban seperti oli mesin. Gear oil juga diklasifikasikan dalam kekentalan SAE dan kualitas api. Klasifikasi dalam kekentalan, oli pelumas gear mempunyai angka di belakang SAE seperti pada oli mesin. 6 indeks kekentalan SAE 75W, 80W, 85W, 90, 140 dan 250 adalah yang ada saat ini. Transmisi dan diferensial umumnya memakai oli dengan angka kekentalan SAE 90 atau 80W strip sampai 90. Klasifikasi dalam kualitas dan penggunaan API, American Petroleum Institute, mempunyai standar klasifikasi gear oil yang pembagiannya tergantung pada penggunaan. Gear oil diklasifikasikan oleh tipe gear yang akan dipakai seperti point, level, bevel, dan lain-lain. Jika diperhatikan, khusus perlu ditempelkan untuk permintaan pengguna gear oil yang memerlukan karakteristik yang lainnya dari biasanya. Sekarang klasifikasi API atau American Petroleum Institute. Penggunaan dan kualitas oli. GL1 mineral oli murni untuk gear jarang dipakai pada kendaraan. GL2 untuk warm gear mengandung minyak hewani dan tumbuh-tumbuhan. GL3 untuk manual transmisi dan gear mengandung bahan tambah ekstrim, pressure resting dan lain-lain. GL4 untuk high point gear digunakan untuk melayani di atas. GL3 mengandung bahan tambah ekstrim pressure
resisting dan tapi lebih besar jumlahnya GL3. GL5 digunakan untuk high gear dengan pelayanan lebih sedikit dari kondisi GL4. Kandungan extreme pressure resisting lebih besar dibanding GL4 dan kondisi kerja lebih berat karena untuk menahan beban kejutan yang lebih besar dan menerima kecepatan luncur yang tinggi. GL atau Gear Lubricants pelumas gear pada kendaraan Toyota. Oli pelumas GL4 digunakan untuk melumasi steering gear, sedangkan GL4 atau GL5 untuk melumasi transmisi manual dan GL5 untuk diferensial. Jadi perbedaan pada GL4 dan 5 ini bisa dibedakan. Untuk GL4 khusus oli GL4 ini oli yang memiliki klasifikasi GL4 ini disarankan untuk transmisi ya. Tapi yang oli yang memiliki klasifikasi GL5 itu khusus untuk oli diferensial. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.